Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fatskris Marobika. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Teknologi Pengolahan Kulit Politeknik ATK Yogyakarta dengan nomor NIDN 4309099301. Video ini saya buat guna memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 di bidang pengajaran dalam bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti mahasiswa semester 3 Prodi Teknologi Pengolahan Kulit dengan nama mata kuliah Teknologi Pasca Tanning dan Finishing dengan kode mata kuliah PK 243313. Deskripsi dari mata kuliah Teknologi Pasca Tanning dan Finishing yaitu mata kuliah yang memberikan semua pengetahuan baik itu tentang konsep, filosofi, jenis-jenis, metode yang digunakan dalam proses pasca tanning dan finishing, termasuk juga dengan teknologi ataupun permesinan yang digunakan selama proses. Di mana tahapan proses pasca tanning dan juga tahapan proses finishing merupakan sebagian dari keseluruhan tahapan proses penyamakan kulit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dengan bobot mata kuliah yaitu 2 SKS, di mana bahasa pengantar dari mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah teknologi pasca tanning dan finishing yaitu 1. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan teknik, keterampilan, dan STEM, Science, Engineering, Technology, and Mathematics untuk memecahkan suatu permasalahan di bidang teknologi pengolahan kulit. 2. Mahasiswa mampu merancang sistem komponen atau proses yang dapat menjadi alternatif solusi efektif dan kreatif terhadap suatu permasalahan di bidang teknologi pengolahan kulit. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Teknologi Pasca Tanning dan Finishing meliputi 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan di bidang pengolahan kulit. Selanjutnya, untuk sub CPMK pada mata kuliah Teknologi Pasca Tanning dan Finishing yaitu 1. Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pengetahuan terkait proses pasca tanning. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pengetahuan terkait proses finishing. Mata kuliah pasca tanning dan finishing dilaksanakan di ruang kelas selama 16 pekan atau 16 pertemuan yang terdiri dari 2 sesi, di mana sesi pertama terdiri dari 7 pertemuan di kelas yang akan membahas mengenai proses pasca tanning dan dilanjutkan dengan 1 pertemuan untuk UTS. Dan sesi kedua terdiri dari 7 pertemuan di kelas, di mana materi akan membahas mengenai proses finishing dan akan dilanjutkan dengan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode delivery dan interaction and assessment. Evaluasi pembelajaran mengacu pada RPS pada mata kuliah di mana bobot nilai mencakup UTS sebesar 30%, UAS sebesar 40%, dan untuk penugasan terkait sikap, tugas, dan kuis sebesar 30%. Evaluasi pembelajaran ini telah didiskusikan dengan mahasiswa pada awal perkuliahan atau pada pertemuan pertama, sehingga terjadi kesepakatan antara dosen dan juga mahasiswa terkait pembobotan pada evaluasi pembelajaran untuk tiap komponennya. Berikut merupakan cuplikan video dari proses pembelajaran yang terjadi di kelas pada mata kuliah Teknologi Pasca Tanning dan Finishing. Selamat menyaksikan. Kita buka ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk yang berdata. Ini kita masuk ke pertemuan ke-7 sesi 2 gitu ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang pelakuan mekanik dalam proses finishing. Kemarin kita udah belajar tentang proses finishingnya, apa aja lapisannya, kemudian peruntukannya dan karakter dari masing-masing lapisannya. Silakan masuk. Ya, silakan masuk. Masih ada nggak kursinya? Masih ya? Oke. Mungkin kita review sedikit ya
tentang ini, tentang proses yang sudah atau proses finishing yang sudah kita pelajari? Ada yang bisa kasih tahu proses lapisannya apa aja? Satu deh, satu. Oke, silakan Afif. Oke, kamu tunjuk satu temenmu untuk jelasin base code itu sifatnya seperti apa. Afif mau nunjuk siapa? Silakan Siti. Untuk base code apa? Bindernya soft, terus fleksibel, terus apa lagi? Apa? Hal-hal yang perlu jadi perhatian atau main karakternya base code apa? Ini ya apa? Ya boleh, Dera boleh. Base code, Soft, fleksibel, lengket. transition glassnya tuh dia di mall kan soft. Transition gelasnya soft. Temperatur gelasnya rendah atau tinggi? Rendah. Oke, good. Sekarang kita belajar tentang aksi mekanik atau proses mekanik yang bisa dilakukan saat proses finishing. Proses mekanik dan proses finishing itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, betul. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kenapa? Karena untuk tujuan mekanik pertama yaitu mempersiapkan kondisi kulit. Saat proses finishing kita nggak bisa semerta-merta kulit yang ada seadanya kita proses finishingnya nggak. Misalnya dia masih terlipat, kemudian dia masih basah, misalnya dia masih belum flat, bisakah kita lakukan finishing? Jadi kita harus preparasi terlebih dahulu. Nah itu fungsinya proses mekanik. Selanjutnya, proses mekanik ini juga bisa untuk mencapai suatu efek tertentu. Jadi misalnya kita ingin efek glossy, kita bisa maksimalkan di proses mekanik. Walaupun di proses finishingnya kita sudah bisa setting itu ya. Kita bisa pilih binder-binder yang memang dia efeknya glossy. Tapi untuk memaksimalkannya kita butuh proses mekanik. Selanjutnya untuk memaksimalkan hasil dari proses finishing itu sendiri. Clear ya? Jadi kalian udah tahu betapa pentingnya proses mekanik atau mechanical action di finishing. Gitu. Oke, satu persatu kita breakdown. Pertama, pengeringan. Kenapa pengeringan ini hal yang paling penting di finishing? Karena kalau bayangin ya, kalau misalnya kita lakukan finishing di kulit yang basah, apa yang terjadi? Bukan kurang maksimal lagi, bahkan finishingnya bisa tidak baik ya, bisa tidak nempel, atau nanti lebih bahaya lagi ketika kulitnya masih basah nih. Kita lakukan finishing, kan finishing itu lapisan plastik ya. Terus kita lakukan mechanical di akhir, misalnya plating. Itu nanti uapnya bisa terperangkap di lapisan finishing. Itu amat sangat tidak kita inginkan ya kan. Nah, pengeringan ini juga harus diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan yaitu pengeringannya itu juga tidak bisa ya udah yang penting kering. Kenapa? Karena untuk pengeringan itu juga harus ada step-stepnya. Tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu cepat. Kalian harus perhatikan di pemakaian suhunya. Kenapa? Karena apabila kita melakukan pengeringan terlalu cepat, jadi air terlalu cepat keluar dari serat-serat kulit, itu akan menyebabkan efek kaku di kulit. Jadi kulitnya akan kaku. Misalnya kalian proses sarung tangan, kalian keringkannya secepat mungkin gitu ya, masukin ke drying chamber 100 derajat Celcius misalnya. Itu emang keringnya cepat, tapi nanti serat-serat kulitnya akan kaku. Karena dia keluar moisture-nya itu terlalu cepat gitu. Jadi perlu diperhatikan gitu ya. Jadi penting ya. Setelah itu baru bisa dilakukan proses selanjutnya. Oke, next ya. Proses selanjutnya adalah proses stacking. Stacking kalian tahu ya. Stacking itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Kalau di sini ini gambarnya stacking apa?
Vibration, betul. Ini stacking vibration. Selain stacking vibration ada apa lagi? Stacking wheel, kemudian manual, betul. Jadi tergantung kita lagi proses kulit apa ya kan. Kalau misalnya sapi ya nggak bisa dimanual kan. Sampai kapan kalian manual sapi kan? Oke, mungkin kalau stacking udah jelas ya fungsinya untuk melemaskan kulit, kemudian untuk syarat kulit untuk di stacking harus apa? Harus punya kadar air yang cukup ya. Jadi nggak boleh terlalu kering, nggak boleh terlalu basah. Kalau nggak boleh terlalu kering tadi udah disebutkan, udah kita bahas agar apa? Agar tidak terjadi crack, betul. Kalau tidak boleh terlalu basah, kira-kira kenapa? Kalau misalnya kulit kalian masih basah, kalian lakukan stacking, nanti kan kulit ini akan kering. Saat kering dia kaku lagi. Jadi kayak kalian melakukan hal yang sia-sia gitu loh. Paham ya? Kan kulit itu dia akan apa ya? Menjadi sifat yang sebenarnya setelah kering ya. Apakah dia soft, dia kaku, kamu nggak bisa ngejudge kulit itu sudah soft atau belum saat basah kan? Ya nggak? Saat kalian proses pasca tanning, kalian cek kelemasan kulit apakah bisa dicek dalam keadaan basah? Tidak, harus dikeringkan terlebih dahulu. Oleh karena itu sama setelah saat melakukan stacking ini itu juga harus dalam keadaan yang cukup kering, jangan terlalu basah. Next ya. Ini buffing dan dusting. Ini sebenarnya nggak selalu dilakukan. Dia hanya dilakukan untuk preparasi jenis finishing tertentu. Jenis finishing apa? Kira-kira? Udah ada sih di situ. Apa? Sweat bisa. Kemudian CGB. CGB kan udah berkali-kali juga ya kita bahas ya. Kalau CGB itu memang perlu dihilangkan grainnya agar apa? Soalnya defeknya terlalu banyak ya kan. Jadi kita bisa bikin grain baru. Jadi dihilangkan agar kita bisa bikin grain baru gitu ya. Oke. Untuk yang buffing dan dusting itu kalian udah masih ingat nggak pas pelajaran mesin kemarin? Kalau buffing kan intinya ya udah cuman ngamplas kulit aja ya kan. Kulit ini dia dilewatkan suatu rollnya udah dikasih kertas amplas. Jadi dia dikikis bagian atasnya gitu ya. Kemudian kalau dedusting itu artinya kan habis di amplas pasti ini ya banyak debu. Oleh karena itu harus dihilangkan. Jadi semacam di vakum gitu ya. Clear ya sama sini ya? Oke, next. Sekarang staining. Kalau staining kemarin juga sudah kita lakukan. Bahan staining apa aja? Staining menggunakan apa aja? LD dan air atau pelarut. Ya udah, itu aja, simple. Fungsi staining apa? Yes, meratakan warna atau meningkatkan kecerahan warna, ya kan? Kalau misalnya keras, kalian kan udah lihat ya, ketika pewarnaan keras itu kan terlihat kusam, ya nggak? Terlihat tidak terlalu vibrant gitu ya, maksudnya tidak menarik di mata. Nah, staining ini fungsinya untuk membuat warnanya lebih menarik. Tapi bukan untuk menutupi defek ya, karena kan kita hanya menggunakan LD. Jadi dia hanya untuk apa ya, covering aja, kayak mentone up kalau bahasa anak-anak MUA, betul ya nggak? Efek tone up maksudnya apa ya, udah mencerahkan gitu ya. Oke, kita next ya. Oke, next spray gun. Untuk spray gun kalian juga udah familiar karena beberapa kali kalian sudah pegang spray gun ini di proses mata kuliah selanjutnya sebelum-sebelumnya ya. Nah, untuk spray gun ini sebenarnya ada 2 tipe. Ada yang siphon, ada juga yang gravity. Bedanya apa? Kalau misalnya siphon tuh seperti ini. Jadi dia tampungan cairannya ada di bawah. Beda sama gravity. Kalau yang kita biasa pakai gravity ya. Yang gravity itu dia tampungan cairannya ada di atas. Jadi bedanya apa ya? Bedanya cuman ya letaknya sama ininya juga, tekanannya butuhkan, betul. Jadi kalau misalnya siphon itu kan karena di bawah, jadi dia harus disedot ke atas gitu ya. Kalau gravity dia sudah secara gravitasi cairannya akan mengalir ke bawah. Nih, kalau misalnya dibelah gitu ya, spray gun dibelah, itu tuh
Jadi bagian cairan itu ada di bagian yang merah ini, kemudian yang biru ini adalah udaranya atau udara kompresor, karena kan dia harus ada tekanan ya, harus ada dorongan untuk spraynya. Kalau nggak ada, ya nggak bisa spray udara gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan ini, komposisi ini. Jadi yang kita atur, kalian kemarin masih ingat nggak ngatur udara di bagian mana? Bawah, betul, bagian bawah. Bagian bawah itu udara, kemudian yang tengah itu cairan finishing, yang bagian atas sebarannya. Jadi bisa dilihat, jadi si yang tengah ini atau yang bagian pengaturan udara itu tuh dia sebenarnya kayak ada jarum ke depan hingga nozzle-nya paling depan. Nah, semakin dia diulir ke belakang atau di setting apa sih kalau itu kan skrup ya, settingannya skrup ya. Jadi kalau skrupnya semakin dikendorin, jadi si jarum ini dia akan semakin mundur. Jadi cairan yang dari bawah ini dia akan semakin banyak, betul. Jadi semakin banyak cairan yang dikeluarkan di hasil spray kalian. Sedangkan kalau yang ini adalah setelan udaranya. Jadi kalau misalnya semakin ke bawah, maka nanti udara yang bisa masuk itu semakin banyak gitu. Jadi kalau kebayang ya. Jadi untuk cairan itu dia diatur atau dikontrol oleh si jarum tadi. Makanya kenapa kita selalu tekankan dalam proses finishing itu harus kalau misalnya berganti-gantian cairan itu harus pastikan dibersihkan dengan baik. Jadi kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali komponen-komponen atau part-part yang sangat kecil. Ya enggak? Jadi bayangkan saja kalau misalnya ini dibiarkan, misalnya kalian spray nih, spray, udah terus si spray gunnya dibiarkan saja di situ. Di sini kan ada sisa-sisa binder nih. Binder kalau lama-kelamaan akan apa? Mengeras. Jadi dia akan mengeras nih di sini. Itu akan menghambat proses kalian selanjutnya, betul. Ya terus solusinya apa kalau udah terlanjur membeku atau mengeras? Hah? Dibuang spray gunnya? Apa? Dibuang spray gunnya. Ya solusinya apa? Solusinya dibongkar. Jadi dibongkar semua part-partnya, kemudian spray gunnya direndam sama thinner bisa. Kalau misalnya water base ya dengan air bisa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup, next. Oke, sekarang spray mesin. Jadi selain spray gun pasti ada yang versi masalnya gitu ya. Kita nggak mungkin produksi 1000 lembar kulit dengan spray gun. Mungkin sih. Tapi lama dan butuh banyak orang ya. Nah, ini untuk yang mesin spray. Jadi kalau mesin spray dia itu sebenarnya sistemnya spray gun itu disusun secara melingkar gitu ya. Jumlahnya bisa 2 sampai bahkan ada 16 piston kalau misalnya besar sekali. Jadi ada 16 spray gun yang dijadikan satu lingkaran. Terus si lingkaran ini akan berputar. Berputar kanan dan kiri juga untuk men-spray kulit gitu. Kebayang ya? Jadi dalam waktu singkat kalian akan menyelesaikan berlembar-lembar kulit gitu ya. Di bawahnya apa? Di bawahnya itu ada conveyor berjalan. Jadi nanti biasanya habis dimasukkan, di spray, kemudian nanti di sana bisa langsung di-hang. Drying bisa. Kalau misalnya aja bisa hang drying atau bisa langsung masuk ke heating chamber atau drying chamber juga bisa. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bahkan kalau misalnya untuk mesin-mesin yang sudah terupdate teknologinya ya, jadi di masing-masing spray gunnya, masing-masing nozzle spraynya itu ada semacam sensor. Sensornya sensor ada tidaknya kulit gitu. Jadi ketika ada kulit dia akan spray, ketika nggak ada dia akan stop. Jadi akan sangat menghemat bahan finishingnya, gitu ya.
Next. Nah, ini untuk polishing. Kalau polishing itu, kalau polishing ya, polish bukan polisi, bukan. Polish mesin. Jadi kalau polish mesin itu sebenarnya konsepnya, kalau misalnya dulu kalian sempat lihat di film-film zaman dulu ada, atau ya dulu tuh kayak ada anak kecil yang di jalanan dia apa ya, menjual jasa ini membersihkan sepatu. Iya nggak? Nah, jadi dia digesekkan dengan kain secara cepat, terus nanti hasilnya sepatunya jadi mengkilap. Nah, itu adalah proses polish gitu. Jadi intinya menggosok permukaan kulit agar si binder-binder lapisan finishingnya itu dia semakin padat dan semakin rata, semakin flat, semakin mengkilap gitu. Kalau ngepolis dia pakai apa biasanya? Ya, pakai mesin berputar. Maksudnya si permukaannya pakai kompon. Ya permukaan yang Maksudnya si bahan kan kayak gerinda gitu, tapi dilapisin bukan kertas amplas kan? Ya pakai busa bisa, pakai kain bisa, kain polishing bisa, bahkan kalau misalnya beberapa itu ada juga pakai stone polish juga bisa. Ada stone-nya juga bisa. Kita lihat ini ya. Contohnya. Ini bisa kita lihat. Jadi kulitnya masuk. Jadi nanti di dalam itu tuh ada roll yang dia sudah dilapisi sama kain polis atau kertas polis. Nah, hasilnya bisa lebih mengkilat ya kan? Kelihatan nggak? ya Dia lebih mengkilat ya. Bisa dipahami ya? Oke, polishing. Selanjutnya adalah embossing. Embossing lebih kebayang lagi ya. Embossing itu berarti ada parameter yang perlu diperhatikan apa? Suhu, tekanan, dan waktu. Betul. Ya, luar biasa. Sudah expert ya. Jadi sama kayak plating. Kalau plating tuh sebenarnya emboss polos gitu ya. Bahasanya emboss polos gitu ya. Kalau tergantung platnya, betul. Jadi bisa platnya bentuk ular kah, bentuk buaya, bentuk jeruk, bentuk macam-macam, terserah. Jadi betul. Kalau misalnya kulit-kulit yang akan dilakukan emboss, berarti finishingnya pakai bahan apa? Termoplastik apa setting? Plastik dong, karena kan dia akan diaplikasikan panas biar dia terpolimerisasi. Ya setting juga bisa sih sebenarnya, cuman lebih pas perpaduan diantaranya sih. Karena bagian top kita tambah yang thermosetting nggak apa-apa, karena biar memastikan plat rilis kita bagus, ya nggak? Kalau ditambah thermosetting kan dia lebih tahan panas, jadi dia tidak akan lumer gitu ya, tidak akan lengket pastinya. Oke, next. Glazing ini sebenarnya mirip sama polish, tapi sebenarnya mereka berbeda gitu. Kalau polish dia lebih mengedepankan gesekan, ya nggak? Kalau glazing dia lebih mengedepankan tekanan, jadi ditekan, gitu. Peruntukannya juga beda, betul. Walaupun memang untuk kulit sapi juga ada kok yang di glazing, biasanya upper glaze. Ya itu kulit sapi biasanya, tapi memang dari kulitnya sendiri sudah di prepare dari awal, dari proses BHO bahkan, atau BHO tanning, pasca tanning itu sudah di prepare agar dia lebih padat. Untuk tanningnya dia lebih banyak menggunakan tanning nabati, jadi dia lebih padat gitu ya, lebih kaku gitu untuk dapat diglazing. Karena ketika dia tidak cukup tebal atau tidak cukup padat untuk diglazing, maka nanti efeknya tidak akan kelihatan. Oke, untuk glazing ini pakai bindernya apa? Thermosetting. Oke. Thermosetting, betul. Karena kalau termoplastik yang terjadi adalah mengelupas, menggeser, lumer, betul. Jadi karena panas kan digesek tuh digosok dan digesek, ditekan gitu ya, ya itulah di glazing.
itu kan menimbulkan pertama pergeseran, kedua panas. Nah, ketika dia tidak tahan akan itu, maka dia akan terkelupas gitu ya. Oke, kita lihat ininya ya, videonya. Ini untuk glazing ular. Walaupun black and white, dia tapi kelihatan ya. Dia pantulannya ini dia lebih kilap gitu. Nah, selanjutnya ini untuk glazing yang sapi. Ini upper glaze yang saya bilang. Dia banyak menggunakan nabati karena untuk glazing kulitnya harus padat. Nah, jadi efeknya juga langsung terlihat. Jadi kalau glazing itu dia pasti akan ada perbedaan warna. Apalagi kalau misalnya ular gitu ya, misalnya bagian si ular atau biawak yang dia hewan-hewan bersisik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang biawak, yang ular gitu kan dia punya sisik ya. Gini ya, kita anggap saja seperti ini. Ya enggak? Sisik. Nah, ketika pakai glazing, itu dia warna-warna yang dia tertekan lebih keras pasti dia akan lebih gelap. Jadi nanti akan ada gradasi tuh. Kalau misalnya ini kan yang paling tertekan lebih keras adalah yang bagian menonjolnya kan. Jadi di sini akan lebih gelap nih. Akan lebih gelap, akan lebih gelap, akan lebih gelap. Nah, gitu. Oke, next ya. Ini untuk roll ironing. Kalau misalnya kita kulit-kulitnya padat, flat, kayak misalnya sapi, upholstery bisa roll ironing juga sih. Cuman kalau misalnya cenderung flat itu masih bisa dilakukan plating untuk proses polimerisasinya. Kalau misalnya kulitnya soft kayak sarung tangan, kemudian garment, itu kira-kira bisa dilakukan plating nggak? Bisa, tapi nanti pasti kelipat-lipat di bagian ujungnya, ya nggak? Dia kan pasti ada lipatannya ya, kalau misalnya kulit-kulit soft, ya nggak? Di tepinya pasti terlipat-lipat. Nah, kalau misalnya kita lakukan polimerisasinya pakai plating, itu akan bermasalah. Jadi di bagian sampingnya pasti akan kelipat-lipat dan itu akan jadi defek. Itu defeknya juga nggak bisa hilang, karena kan itu ya, polimer, maksudnya lapisan finishing sama finishing nempel, dipanaskan lumer dia, jadi satu ketika dipaksa dibuka, udah deh, rusak lapisannya, ya nggak? Pasti di trimming. Nah, oleh karena itu kalau untuk yang soft, itu kita efek polimerisasinya, itu kita bisa gunakan ironing gitu. Karena dia pemanasannya menggunakan roll, jadi dia lebih bisa mengikuti bentuk kulit gitu. Jadi dia lebih rata seharusnya. Roll ironing pun itu bisa diatur suhunya, tekanannya, dan kecepatannya. Kecepatannya itu berkaitan sama waktu. Semakin dia lambat, kan dia makin lama ya kontak dengan pemanasnya. Semakin cepat dia akan cepat. Maksudnya sebentar kontaknya. Bayang ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oh. Oke, sebelum kita tutup perkuliahannya masih ada pertanyaan nggak? Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat video proses pembelajaran mata kuliah teknologi pasca tanning dan finishing yang saya ampu. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Prodi Teknologi Pengolahan Kulit. Terima kasih saya ucapkan kepada Politeknik KTK Yogyakarta, kepada program studi teknologi pengolahan kulit, rekan-rekan dosen di teknologi pengolahan kulit, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.